Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valensa Fitri dengan NIM 20332077 akan mempresentasikan hasil yang saya lihat dari YouTube, yaitu ADM layanan khusus. Layanan adalah suatu kegiatan memberikan suatu kondisi atau kenyamanan untuk orang yang dilayani. Sedangkan khusus adalah suatu yang diistimewakan. ADM layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang direncana yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses pendidikan, tetapi secara khusus diberikan sekolah kepada peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam proses pembelajaran. Kemudian ada jenis-jenis layanan khusus. 1. Layanan perpustakaan. Kedua, layanan laboratorium. Yang ketiga, layanan UKS. Yang keempat, layanan kafe. Yang kelima, layanan ibadah. Yang keenam, layanan asrama. Yang ketujuh, layanan koperasi. Dan yang kedelapan, layanan transportasi. Baiklah, dari beberapa jenis-jenis layanan khusus tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang diberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan relatif melalui koleksi bahan pustaka. Ada fungsi dari perpustakaan sekolah, yaitu fungsi pendidikan. Yang dimaksudnya itu, perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Kedua, fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru serta memenuhi rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Kemudian fungsi rekreasi. Yang dimaksud fungsi rekreasi yaitu sebuah perpustakaan memberi kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di perpustakaan dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset-kaset hiburan, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi penelitian, yaitu sebuah perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Kemudian fungsi penyaluran hobi. Sebuah perpustakaan baik untuk harus membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Kemudian fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Ada juga yang ciri-ciri jenis yang kedua, yaitu laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran sekolah. Ada juga jenis-jenis laboratorium, yaitu menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Dan jenis yang ketiga yaitu UKKES, usaha kesehatan sekolah. UKKES sering disingkat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal.
Kemudian, sarana ibadah. Di setiap sekolah ada layanan sarana peribadatan sangat diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah. Selanjutnya, jenis-jenisnya asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Kemudian ada koperasi. Koperasi berasal dari dua kata, yaitu ko dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang untuk badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan azas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Unsur-unsur dalam koperasi adalah bahwa 1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua, sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran agama. Yang ketiga, tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Dan yang terakhir, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses pembelajaran mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.